Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasya Kamila Naila Rashid, kelas 12 Agama, akan menyampaikan materi bab 1, yaitu upaya bangsa Indonesia mengatasi ancaman disintegrasi bangsa. Pertama-tama ada pemberontakan terhadap pemerintah Indonesia, yaitu pertama ada pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Pada tanggal 18 September 1948, Musa memimpin pemberontakan terhadap RI di Madiun yang bertujuan ingin mengubah dasar negara Pancasila menjadi dasar negara komunis. Pemberontakan ini menyebar hampir ke seluruh daerah Jawa Timur, namun berhasil digagalkan dengan ditembak matinya Musa. Kedua, ada pemberontakan DITII yang bertujuan ingin mendirikan negara Islam di Indonesia. Nah, ada DITII di Jawa Barat yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosoewiryo. Kemudian pada tanggal 4 Juni 1962, Kartosoewiryo berhasil ditangkap oleh pasukan Siliwangi di Gunung Geber, Majalaya, Jawa Barat. Kartosoewiryo kemudian dijatuhi hukuman mati pada tanggal 16 Agustus 1962. Kemudian ada DITII di Jawa Tengah. DITII di Jawa Tengah ini dipimpin oleh Amir Fattah dan Kiai Sumolangu. Kemudian ada DITII di Aceh. DITII di Aceh ini dipimpin oleh Tengku Daud Berereh yang pada tanggal 20 September 1953 ia memproklamasikan daerah Aceh sebagai bagian dari negara Islam Indonesia di bawah pimpinan Kartosoewiryo. Kemudian ada DITII di Sulawesi Selatan. Pada saat itu, Kahar Muzakar mengubah nama pasukannya menjadi Tentara Islam Indonesia dan menyatakan sebagai bagian dari DITII Kartosoewiryo pada tanggal 7 Agustus 1953. Kemudian pada tanggal 3 Februari 1965, Kahar Muzakar tertembak mati oleh pasukan TNI. Dan yang terakhir, ada DITII di Kalimantan Selatan. Pemberontakan ini dipimpin oleh Ibnu Hajar yang seorang bekas letnan 2 TNI. Nah, pada akhir tahun 1959, pasukan gerombolan Ibnu Hajar dapat dimusnahkan dan Ibnu Hajar sendiri dapat ditangkap. Kemudian ada pemberontakan APRA yang terjadi pada Januari 1950 di kalangan KNIL Jawa Barat. Ini timbul Angkatan Perang Ratu Adil atau yang bisa disebut APRA. Nah, pemberontakan ini dipimpin oleh Kapten Westerling. APRA memiliki tujuan untuk mempertahankan bentuk negara federal Pasundan di Indonesia. Terus juga adanya tentara sendiri pada setiap negara bagian RIS. Kemudian ada pemberontakan Andi Aziz. Nah, pemberontakan ini dilatar belakangi oleh adanya kekacauan di Sulawesi Selatan pada April 1950. Hal ini disebabkan seringnya terjadi demonstrasi kelompok masyarakat yang anti-federal untuk mendesak NIT segera menggabungkan diri dengan RI. Kemudian pada tanggal 5 April 1950, pemerintah mengirim 1 batalion TNI yang dipimpin oleh Mayor Hafi Worang, dan mereka bergabung untuk membentuk pasukan bebas yang di bawah pimpinan Kapten Andi Aziz. Kemudian yang kelima, ada pemberontakan Republik Maluku Selatan atau bisa disebut RMS. Pemberontakan ini dipimpin oleh Christian Robert Stephen Soumokil.
yaitu bekas Jaksa Agung NIT. Ia menyatakan berdirinya Republik Maluku Selatan dan memproklamasikannya pada 25 April 1950. Pemberontakan ini tuh dapat ditumpas setelah dibayar mahal dengan kematian Letkol Slamet Riyadi, Letkol S. Sudiarto, dan Mayor Abdullah. Kemudian ada pemberontakan PRRI atau Permesta. Munculnya pemberontakan PRRI ini didahului dengan pembentukan dewan-dewan di beberapa daerah di Sumatera. Kemudian pada tanggal 10 Februari 1958 didirikan organisasi yang bernama Gerakan Perjuangan Menyelamatkan Negara Republik Indonesia yang diketuai oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein. Gerakan ini akhirnya mendirikan PRRI atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia yang berkedudukan di Bukit Tinggi dengan Syafruddin Prawiranegara sebagai pejabat presiden. Dan pemberontakan yang terakhir adalah pemberontakan G30 SPKI. Nah, pemberontakan ini tuh bertujuan ingin mendirikan negara yang berpaham komunis di Indonesia. Pemberontakan ini terjadi pada pukul 22 tepat waktu Indonesia Barat, tanggal 30 September untuk mengadakan pemberontakan. Kemudian pemberontakan ini juga dibagi atas 3 tugas kelompok, yaitu pertama ada Komando Penculikan dan Penyerangan yang dipimpin oleh Letu Dul Arif dari pasukan Pasopati. Kemudian kelompok kedua ada Komando Penguasaan Kota yang dipimpin oleh Kapten Suradi, yaitu dari pasukan Bima Sakti. Dan ada kelompok Komando Basis yang dipimpin oleh Mayor Gatot Sukresno, yaitu dari pasukan Gatot Kaca. Dan juga ada tokoh-tokoh nasional dalam mempertahankan keutuhan NKRI. Yang pertama ada Jenderal Sudirman, Slamet Riyadi, dan Jenderal Abdul Haris Nasution atau biasa yang lebih dikenal Jenderal Aha Nasution. Dan juga ada tokoh perjuangan di daerah seperti Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sultan Syarif Qasim II. Dan ada Franz Kaiseipo, Silas Papare, dan Martin Inde yang berada di Papua. Dan juga tentunya kita berupaya, adapun upaya bangsa Indonesia mengatasi disintegrasi bangsa. Nah, yaitu dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam diri kita sejak dini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.